Sobat Biodiversity dimanapun berada, sobat bisa perhatikan ya. Jadi kita di sini ada kolam bundar, sobat. Nah, kolam bundar walaupun di sini ada ikan nila, sobat, ya, dengan ada air, kemudian ada anakannya ikan di sini. Ini bukan berarti adalah sistem bioflok, bukan, sobat. Ini tetap hanya menggunakan kolam terpal, hanya bundar saja, tetapi bukan menggunakan sistem bioflok. Nah, seperti apa sistem bioflok itu, sobat, ya? Dan apakah semua yang menggunakan kolam bundar atau kolam kotak itu adalah disebut dengan sistem bioflok? Bukan, sobat. Akan kita jelaskan, sobat, apa keuntungan dan kerugiannya ya. Dan ini sangat penting. Sobat Biodiversity dimanapun berada, sistem bioflok itu sendiri ciri khasnya dengan adanya, yakni jenis airnya pasti berwarna coklat, sobat, dan keruh. Kemudian ikannya itu banyak numpuk dan kemudian banyak sistem aerasi, banyak gelembung-gelembung. Seperti pada video ini, sobat, ini bisa diperhatikan dengan menggunakan kolam bundar yang sama dengan tadi yang sebelumnya. Di sini adalah ciri daripada sistem bioflok itu sendiri. Karena bioflok sendiri adalah bio itu hidup, sobat, flok itu adalah gumpalan ya. Jadi ciri khasnya penggunaan gumpalan yang dari kotoran ikan itu sendiri yang akibat daripada penguraian oleh bakteri sehingga terciptalah gumpalan flok yang disebut dengan flok ya. Dah, gumpalan ini sendiri nanti menjadi pakan tambahan, sobat, bagi ikan ya. Jadi dari ikan kotorannya menghasilkan nitrit atau nitrat. Nah, itu dimanfaatkan untuk tambahan pakan. Sehingga kelebihan daripada salah satu sistem bioflok ini yakni bisa irit di pakan ya. Jadi kalau sistem pakannya itu dalam kolam biasa 2 kilo, sobat, sehari kita ini bisa setengah kilo. Sangat irit, sobat, antara setengah sampai 1 kilo maksimal ya. Sangat irit sekali ya. Kemudian kelebihannya sistem bioflok ini yang jelas kita tidak perlu mengganti air setiap saat, sobat ya. Setiap air tidak perlu mengganti, karena justru kalau mengganti air jadi bahaya, sobat ya. Karena kita harus selalu mengecek ya, kadar ya, rasionya antara perbandingan nitrit dengan fosfornya atau karbon dengan fosfornya, sobat. Itu tidak boleh lebih dari rasio 20. Jadi harus ada alat khusus, sobat ya, untuk bioflok ini. Kemudian juga yang keunggulannya adalah jumlah tebar, sobat ya. Jumlah tebarnya kalau biasa itu kita bisa hanya sampai 50 kubiknya per kubiknya, sobat, antara 30 sampai 50 per kubik ikannya. Nah, kalau bioflok ini bisa perhatikan di dalam video, sobat ya, bisa 100 bahkan 150 per kubiknya. Jadi disinilah keunggulannya, sobat ya. Jadi profitnya memang dari hasil sistem bioflok ini lebih banyak menguntungkan ya. Asal kita tahu sistem dan tata caranya, sobat ya. Jadi ketika panen pun bisa lebih singkat, sobat, bisa 3 bulan karena aerasinya ya, hasil oksigen yang didapatkannya ini kan luar biasa. Jadi dia seakan-akan airnya juga ikannya lincah terus. Kemudian selalu lapar terus ya, karena dengan sistem di sana itu walaupun ada nitrit atau endapan yang dihasilkan dari amoniaknya justru dimanfaatkan, didaur ulang untuk menjadi pakan tambahan ya, begitu ya. Oke, sobat, jangan lupa ya bagi yang baru lihat channel ini untuk membantu menekan subscribe ya, dan bisa juga tulis komentar ya, dan jangan lupa loncengnya, sobat. Oke. Nah, kelemahannya apa, sobat? Kelemahannya, sobat, jangan senang dulu, sobat ya, dengan sistem bioflok ini. Kelemahannya ini juga bisa mengakibatkan kefatalan ya. Memang kelemahannya yaitu aerasi, sistem gelembung-gelembungnya itu harus hidup terus, sobat ya. Bisa sobat perhatikan di situ bagaimana sistem aerasi ya, sistem penghasil oksigen tambahan itu luar biasa banyaknya. Kemudian juga harus hidup terus. Nah, yang jadi fatal apa? Jika sobat memeliharanya di suatu daerah yang sering listriknya itu mati ya, PLN-nya mati, dan sobat tidak mempersiapkan cadangan energi seperti genset, maka berakibat apa? Coba berakibat sebanyak sobat punya kolam ya, itu mati semua. Kemudian apalagi listrik seharian matinya, sobat, bisa mati semua, sobat. Makanya sistem aerasi bioflok ini harus dikontrol terus. Itu kekurangannya, sobat. Setiap jam, setiap saat harus dilihat. Karena apa? Kita tahu, sobat, kalau sistem bioflok ikan lele itu mereka masih bisa hidup tanpa air kan. Beda dengan ikan nila. Ikan nila tanpa air
kemudian airnya juga tidak ada gelembung, tidak ada erosi oksigen tambahan, mati semua sobat. Itu akibatnya. Nah seperti foto ini sobat. Nah kalau seperti ini gimana? Nyonyor sobat ya. Kasihan nanti bertonton habis ya. Siapa yang juga makan sobat? Nah seperti itu ya. Artinya mau siap panen bisa gagal gara-gara listrik mati. Itu sobat ya, salah satu kelemahannya sedikit memang, tetapi bisa berakibat fatal ya. Selain itu juga sistem pengecekan yang seperti saya sampaikan sobat, perbandingan antara nitrit ya dan fosfor tidak lebih dari 20 ya, harus lebih dari 20 sobat. Kurang dari itu ikan ini juga sudah bisa goyang sobat, tidak mau makan. Wih, itu sobat. Itu sobat ya yang perlu diperhatikan, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.